Oke teman-teman, tolong semuanya didengar dulu ya. Oke, jadi banyak yang udah request ke gue kalau untuk ngelanjutin video ini. Video ini gue ambil sekitar 2 tahun yang lalu. Itu nggak gue buat-buat karena waktu video test ride gue mau ngebuat, cuman GoPro gue error. Terus habis itu gue nggak ada kesempatan untuk nyobain motor itu lagi. Jadi gue hanya bener-bener sebentar banget sih gue nge-review tuh motor. At least yang penting jelas. Dan kalian mungkin ngelihat motor Saber 600 F2 kayak gini, dikit banget yang semulus ini. Ya pokoknya yang kalian perhatiin itu aja ya. Jadi sorry banget, video ini nggak ada test ride ya, melainkan hanya review. Oke, enjoy the video. Halo semua, balik lagi bersama gue di sini, Gani Rahman tentunya, channel yang suka membahas motor-motor tua. Contohnya kayak di sebelah gue ini, Moge CBR 600 F2. Kalian juga banyak banget yang bertanya-tanya, "Bang, ini motor berapa cc sih?" Ini motor 600. Keluarannya itu tahun 91 sampai 94. Nah, bukan hanya CBR 600 F2, ini juga ada CBR 600 F2, F3 sampai F4. Nah, pokoknya kalau yang ini 91 sampai 94. Jadi mending kita fokus ngebahas yang ini aja ya. Motor ini bermesin 4 silinder, karbu, inline. Nah, kalau shock breaker depan dia masih pakai teleskopik dan dia shock belakang menggunakan monoshock. Double disc, jadi ada 2 discnya, bukan single disc lagi. Pengereman masih menggunakan isin. Aliran motor ini yaitu adalah sport touring. Kenapa bisa sport touring? Karena posisi stangnya ini yang tinggi, yang cukup tinggi, yang enak banget buat touring ya. Cuman dia pakai fairing, jadi disebutnya sport touring. Jadi dia salah satunya yaitu yang bermotor sport touring dengan masih menggunakan standar 2. Standar 2 masih ada. Bukan hanya ini sih sebenarnya, Ducati ST2 bahkan Bandit 400 pun juga masih ada standar 2-nya kayak gini. Cuman agak cukup berat ya, agak cukup berat, ini harus dilakukan 2 orang sih. Sebenarnya sendiri juga bisa sih. Cuman kalau yang berani aja, kalau gue sama motor ini nggak berani, gue sendiri. Karena kenapa? Ini dia gue jelasin. Yang pertama, kilometernya masih 3000. Ini orisinil. 3800 ini masih orisinilnya. Nah, sebenarnya jeleknya motor ini, bukan jelek sih sebenarnya, minusnya dari motor ini ya. Jadi kalau kalian mau ngebuka bagasinya, kalian nggak bisa ngebuka bagasinya sembarangan. Jadi ngebuka bagasinya itu adalah copot fairingnya dulu di bagian kanan, baru kalian bisa ngebukanya. Waktu itu gue buka, dan kalian tahu gue menemukan apa? Gue menemukan sebuah toolkit. Itu orisinal dari Hondanya, dari Honda CBR 600 ini. Masih ada toolkitnya, gila ya. Selain low kilometer 3800, kalian juga bisa ngeliat sendiri catnya. Catnya ini tuh bukan kayak cat repaintan. Catnya itu tuh beda, masih kayak dapat orisinalnya. Orisinalnya tuh masih ada lah intinya. Jadi ini gue percaya kalau ini emang 3800 ya. Meskipun ini dari tahun 91. Kalian bisa ngeliat sendiri ya, rapet-rapetnya, fairingnya masih rapet-rapet banget. Biasanya kalau udah ketuaan banget itu umurnya, pasti fairingnya juga bakal agak copot-copot, agak nggak serapet inilah intinya. Kalau ini ketahuan kerawat banget. Terutama kalau kalian mau lihat dari baut-bautnya, baut-baut kayak gini tuh sekarang tuh udah bener-bener nggak ada banget yang jual baut-baut kayak gini. Apalagi yang bikin ini motor terlihat seperti 3800 kilometernya. Nih, kalau kalian bisa ngeliat di sini, di armnya masih ada tulisan warning, accessories and loading, drive chain caution-nya, terus tire information masih ada, bahkan tulisan fuel, rest, keran bensinnya semuanya masih ada. Dan bukan hanya di sini sih, semua bodinya kalau kalian copot itu masih ada part numbernya, masih orisinilnya CBR 600 F2 ini. Belum ada yang diganti sama sekali kecuali ban. Nah, sekarang kita ngomongin ban. Depan belakang itu ring 17. Kalian masih bisa universal ya, masih nyari bannya itu masih enak lah. Karena motor-motor Ninja atau R25 sekarang itu menggunakan ring 17 kan. Nah, kalau biasanya CBR 400 gue itu spionnya kaku. Nah, kalian biasanya ngeliat ya, mungkin ya ada tiang-tiang gitu kan di sini di tengah-tengahnya. Mungkin agak ganggu ya. Jadi nggak bisa dilipat atau gimana. Kalau ini bisa dilipat. Tuh. Jadi enak kalau buat parkir atau jalan-jalan sempit masih bisa dilipat. Kalau CBR gue itu nggak bisa, nggak tahu kenapa. Nah, salah satu contoh yang masih orinya yaitu di windshield ini. Ini masih orinya. 16 valve, windshield cleaning, warning dan lain-lainnya ini masih parts orinya, bener-bener parts ori. Di sini ada tulisan-tulisannya juga. Ya intinya kalau kalian nggak percaya sih ya, kalian nggak akan bisa dapat lagi barang kalau parts ori itu dengan keadaan kayak gini, nggak ada. Pasti
lusuh gitu loh keadaannya. Dan ini masih bersih banget, ini masih grass banget. Nah, Saber 600 F2 ini udah menggunakan knalpot Yoshimura ya. Nah, dia mungkin ini Yoshimura keluaran jadulnya, karena bentuknya masih persis kayak knalpot Saber gue kalau standarnya. Ini kayak gini banget. Dan Saber 600 F2 pun juga knalpotnya nggak jauh beda sama kayak gini. Udah, setahu gue udah nggak ngeluarin Yoshimura tuh model yang kayak gini tuh udah nggak ada lagi yang bulat. Tapi yang jelas ini salah satu knalpot branded yang paling mirip dengan motor jadulnya. Nah, lucunya lagi kemarin di Ducati 7,5 Monoposto itu ada helmet holdernya. Helmet holdernya di depan kan. Kalau ini helmet holdernya ada di belakang, sama kayak Suzuki Bandit. Tuh masih ada tulisannya helmet holder. Asik. Kita buka ya. Tuh. Jadi caranya tali kalian masukin ke sini, tali helmnya, tapi helmnya diikat dulu. Talinya dimasukin ke sini, digantungin, diikat deh. Aman. Oke, apalagi yang bikin langka lagi dari motor ini, yaitu pajaknya masih hidup. Gila ya, tahun 91 tapi pajaknya masih hidup. Oke, sekarang kalian udah ngedengerin semua detail mengenai motor ini. Sekarang kita nyoba jalannya dari motor ini, dari view dari GoPro. Langsung pindah. Dah, gitu doang. Aduh, sorry banget, sumpah waktu itu. Jadi emang bener nih gue jelasin lagi ya. Jadi waktu gue test ride, tiba-tiba GoPro gue itu, jadi gambar di video itu keluar, cuman suaranya nggak ada sama sekali. Jadi percuma dong kalau nggak ada suaranya kan, masa gue paksain juga. Ada kabar baiknya dan ada kabar baiknya kalau motor ini ternyata gue udah kontak orangnya kemarin dan ternyata bisa untuk di test ride lagi. Jadi gue boleh ngambil ini, tapi sesudah penyakit corona ini hilang ya teman-teman, pasti bakal gue test ride lagi. Tapi mungkin nggak di review lagi, tapi mungkin gue test ride aja. Oke? Thank you semuanya udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.